Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Malaikat Jibril alaihi salam berkata kepadaku, Allah subhanahu wa ta'ala menyayangi para hambanya yang penyayang. Diriwayatkan oleh Bukhari. Beliau juga bersabda, sayangilah orang-orang yang ada di bumi, maka semua yang ada di langit akan menyayangi kalian. Wahai orang yang menginginkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikanlah harganya dan itu sudah ada di tanganmu. Lantas, apa harganya? Yaitu kasih sayangmu kepada sekalian makhluknya. Lalu, apa yang dimaksud dengan yang ada di tanganmu? Yakni, berikanlah harganya dan ambillah barangnya. Celakalah dirimu, kamu mengaku mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, namun tidak mengasihi sekalian makhluknya. Pengakuanmu itu dusta. Orang yang arif senantiasa mengasihi sekalian makhluk berdasarkan ilmunya serta mengasihi kaum lainnya berdasarkan hukum. Hukum itu memecah dan ilmu menyatukan. Allah berfirman, dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 189. Para syekh yang mengamalkan ilmu dan benar dalam menjalaninya merupakan pintu Al-Haq Azza wa Jalla dan jalan menuju kedekatan kepadanya. Mereka merupakan para pewaris Nabi dan Rasul. Mereka mengesahkannya serta menyeru untuk menuju kepadanya. Mereka adalah para dokter agama dan pengajar. Maka, terimalah penjelasan yang mereka sampaikan dan layanilah mereka. Serahkan nafsu jahiliyah kalian atas dasar perintah serta larangan mereka. Semua rezeki berasal dari Al-Haq Azza wa Jalla, baik rezeki badan, hati, maupun relung jiwa, maka mintalah darinya, bukan selainnya. Rezeki badan adalah makanan serta minuman, sedangkan rezeki hati adalah tauhid dan rezeki relung jiwa adalah zikir khafi. Sayangilah diri kalian dengan bermujahadah, memerintahkannya dan melarangnya serta melatihnya. Sayangilah sekalian makhluk dengan memerintahkan mereka menjalankan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, disertai niat yang benar dalam menasihati mereka, serta menuntun tangan mereka menuju pintunya. Kasih sayang merupakan salah satu sifat orang mukmin. Sedangkan berbuat kasar
merupakan salah satu sifat orang kafir. Sambunglah silaturahmi kepada orang yang memutus kalian. Berilah orang yang tidak memberi kepada kalian, dan maafkanlah orang yang menzolimi kalian. Jika kalian mampu melakukan hal itu, maka tali kalian bersambung dengan tali Al-Haq Azza wa Jalla. Segala sesuatu yang kalian miliki ada di sisinya, karena akhlak-akhlak ini merupakan bagian dari akhlaknya. Sambutlah para muazin yang menyeru kalian agar mendatangi masjid yang merupakan rumah pertemuan dan munajat. Sambutlah mereka, maka kalian akan mendapatkan kesuksesan dan kecukupan. Jika kalian merespon seruannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan kalian ke dalam negerinya, mengabulkan doa kalian, mendekatkan kalian, serta mengajarkan ma'rifat dan ilmu kepada kalian. Dia akan memperlihatkan kepada kalian segala sesuatu yang ada di sisinya, mendidik seluruh anggota tubuh kalian, menyucikan hati kalian, menjernihkan relung jiwa kalian, mengilhamkan kalian, menempatkan kalian di hadapannya, mengantarkan hati kalian ke negeri kedekatannya, dan mengizinkan kalian masuk menemuinya. Dia maha dermawan bila kalian menyambutnya serta tidak meremehkan berdoa kepadanya. Dia berbuat baik kepada kalian dan mencabut semua hal yang harus dicabut dari diri kalian. Allah berfirman, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Quran Surat Ar-Rahman ayat 60. Jika kalian memperbaiki amalan, maka kalian akan diberikan pahala yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana kamu berutang, maka seperti itulah kamu akan diberi utang. Beliau juga bersabda, sebagaimana adanya kalian, maka seperti itulah yang dijadikan pemimpin bagi kalian. Perhatikanlah amalan-amalan kalian. Hendaklah kalian berada di dunia ini dengan hati yang zuhud, memiliki iffah, dan bisa mengambil pelajaran. Janganlah berharap tinggal di dunia ini, karena dunia bukanlah negeri tempat tinggal. Negeri lainnya adalah tempat terakhir. Di dunia ini merupakan penjara jika dibandingkan dengan akhirat. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia adalah penjara orang mukmin. Dunia merupakan penjara bagi orang mukmin. Walaupun ia menjalani kehidupan selama 1000 tahun serta merasakan berbagai kenikmatan, sedangkan akhirat adalah kebahagiaannya, kesenangannya, surganya, kebaikannya, negerinya, perintahnya, larangannya, dan usahanya.
Orang arif yang alim dan siddiq mendapatkan pahala di dunia sebelum akhirat, yaitu berupa kedekatan kepada Tuhannya. Ia memandang bahwa hari kiamat akan sesak dan surga pun akan sesak. Ia memandang bahwa pada hari kiamat kelak segala rahasia akan tampak, sebab pada hari itu segala rahasia akan berubah menjadi nyata. Ia memandang juga bahwa ia akan dibangkitkan dari kuburnya dengan memakai perhiasan serta disambut oleh kendaraan dan para pelayan. Hatinya selalu zuhud dalam keadaan seperti ini. Ia tidak menyukai kesesakan itu, karena mereka cukup dengan melihat Tuhannya, mencintai pemberi nikmat bukan nikmatnya, ingin menemui sang penguasa melalui pintu rahasia bukan dengan kendaraan, serta tidak suka melewati surga karena ia akan terpengaruh oleh nikmatnya. Orang yang mencintai Allah dan meninggalkan selainnya berharap tidak melihat surga agar ia tidak terikat di dalamnya, tidak terpengaruh, dan langkah-langkahnya tidak berhenti menuju Tuhannya, serta tidak sibuk dengan selainnya. Bakarlah dan hanguskanlah orang yang tidak mengenal Al-Haq Azza wa Jalla di dunia sebelum akhirat. Cicipilah bau kedekatannya, santaplah makanan karunia-Nya, dan teguklah minuman ketenangannya. Berapa kali aku menyeru kalian, wahai para munafik, sedangkan kalian tidak mendengarnya. Kelak kalian akan bisu dan tidak mampu menjawab. Alangkah jauhnya kalian ketika kalian berseru dari tempat yang jauh. Suara kalian berasal dari dasar bumi, bukan dari benteng kedekatan dan daratan pemberian. Keinginan kalian hanyalah perut, kemaluan, tubuh, serta seluruh dunia kalian. Semua itu tidak lain hanyalah kotoran. Lapar merupakan hidangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi yang dapat mengenyangkan perut para siddiqin. Wahai orang-orang yang takut dengan kefakiran, ketahuilah bahwa kefakiran merupakan rasa takut menjadi fakir, sedangkan kekayaan adalah merasa cukup dengannya, bukan kaya dengan dirham dan dinar. Wahai anakku, adakanlah kiamat di dalam dirimu. Masuklah dengan langkah-langkah pikiranmu menuju neraka dan surga. Lihatlah apa yang ada di dalam keduanya dengan kedua mata keimananmu serta keyakinanmu. Seorang mukmin akan terus beramal sampai benar pikiran dan pandangannya. Ketika itu, kiamat akan terjadi di dalam dirinya. Ia akan berdiri di hadapan Tuhannya, membaca lembaran-lembarannya, serta melihat semua kebaikan dan keburukannya. Ia melihat keburukan-keburukannya mengalahkan kebaikan-kebaikannya. Dengan semua itu,
ia akan masuk ke dalam neraka. Ia berusaha melewati Sirat, kemudian berhasil melewatinya dalam keadaan antara takut dan berharap, antara kematian dan menyeberang. Tatkala ia berada dalam keadaan seperti itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menggapainya dengan rahmatnya dan memerintahkan para malaikat untuk mengembalikannya kepadanya. Sirat yang berada di bawah kedua kakinya menjadi lebar dan gejolak api neraka menjadi padam karena air rahmatnya, sehingga neraka itu berkata, "Lewatilah wahai orang mukmin, cahayamu telah memadamkan gejolak apiku." Semua ini dipikirkan oleh orang mukmin, dibayangkannya dan diikrarkannya. Orang mukmin akan tetap berada dalam keadaan seperti itu sampai ia memiliki keyakinan. Wahai anakku, janganlah kamu memutuskan diri dari kenikmatan yang sudah aku jelaskan kepadamu karena hilangnya bagian rezekimu. Berlarilah agar rezeki itu berjalan di belakangmu. Ini adalah sesuatu yang sudah aku coba dan lihat, serta disaksikan oleh selainku yang menempuh jalan ini. Janganlah tergesa-gesa. Sesuatu yang hilang dari kalian bukanlah milik kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebuah jiwa tidak akan keluar meninggalkan dunia sampai dipenuhi rezekinya. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mintalah dengan baik. Diamlah dan jangan tamak. Janganlah mengikuti rezeki dan kuatlah. Meminta itu berlaku jika kamu memang harus meminta. Bila pintu para raja ditutup di hadapanmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membukakan sebuah pintu bagimu yang tidak akan tertutup selama-lamanya, yaitu pintu rahasia dan pintu batin yang dibukakan bagimu tanpa kekuasaanmu, kekuatanmu, dan prasangkamu. Orang mukmin itu senantiasa keluar dari rumah nafsu, hawa, dan tabiatnya menuju pintu Tuhannya. Ketika ia berada dalam keadaan seperti itu, di jalannya terdapat dinding berbagai jenis bahaya atas dirinya, hartanya, dan keluarganya, sehingga ia berdiri kebingungan, kemudian kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukannya, serta berperilaku buruk dalam melanggar batasan-batasan syariat Tuhannya. Setelah itu, ia bertaubat dari semua perbuatan jelek tersebut, diam tanpa menanyakannya kenapa dan bagaimana, bisu dari segala bentuk klaim dan perdebatan, baik zahir maupun batin. Ia menyerahkan dirinya dan tersungkur di hadapannya tanpa bisa diobati. Dinding yang berada di hadapannya berada dalam tangan gerakannya, kesungguhannya, dan usaha kerasnya, serta tidak ada jalan untuk membukanya selain dengan meminta pertolongan kepada Tuhannya.
Semua kesibukan orang mukmin ada dalam berzikir mengingat Allah, kembali kepadanya, mengingat dosa-dosanya, memohon ampunannya, dan mencela nafsunya sendiri. Tatkala selesai mengerjakan semua itu, ia kembali kepada qadar Tuhannya. Ia berkata, ini adalah qadar dan qadanya, dan ini telah ditetapkan untukku. Ia menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah di dalam hatinya, bukan lisannya. Tatkala berada dalam keadaan seperti itu, dengan kedua mata tertutup, ia mendapati dinding itu sudah hilang. Pada saat ia membuka kedua matanya, pintu dinding tersebut sudah terbuka. Segala bahaya berubah menjadi nikmat, tempat yang sempit menjadi lapang, kesakitan menjadi keselamatan, dan kehancuran menjadi istana. Semua itu merupakan bukti kebenaran firman-Nya berikut. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Quran Surat At-Tolaq ayat 2-3. Seorang hamba akan tetap menerima nikmat dengan rasa syukur, menerima ujian dengan sikap ridho, mengakui segala kesalahan dan dosa, serta mencela diri sendiri sampai langkah hatinya berakhir kepada Tuhannya. Ia akan terus melangkah dengan berbagai kebaikan serta bertaubat dari segala kesalahan hingga ia mencapai pintu Tuhannya. Ia akan tetap melangkah dengan sikap mensyukuri segala nikmat dan bersabar menghadapi ujian sampai ia mencapai pintu Tuhannya. Jika telah sampai di sana, ia akan melihat sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, serta terlintas dalam akal manusia. Bila hati seorang hamba sampai kepada Tuhannya, maka taubatnya akan terhenti. Begitu juga dengan segala kebaikan dan keburukan, rasa syukur dan kesabaran, serta rasa lelah dan kesembuhan. Sebagaimana langkah-langkah seorang musafir terhenti ketika ia sampai di tempat tujuan dan rumahnya, sehingga yang tersisa hanyalah mujalasah, mujanasah, musyahadah, muhadatsah, dan melihat segala rahasia. Jika seorang pecinta sampai pada kekasihnya, maka apakah masih ada kelelahan yang tersisa? Kelelahan akan berubah menjadi ketenteraman. Jarak yang jauh akan menjadi dekat. Yang gaib akan berada di hadapan mata, dan yang semula berbentuk kabar berita akan menjelma menjadi kenyataan. Ia mampu melihat segala rahasianya. Dengan itu, ia bisa mengelilingi negerinya. Dia akan membuka semua gudang hartanya serta memberikan kelapangan di tamannya. Bukankah kalian akan melakukan ini? Dan Dia telah membuat berbagai pemisalan bagi sekalian manusia.
Orang yang mengenal isyarat hanyalah ahli isyarat. Wahai hamba, tanpa menggunakan hati, yang selalu hadir itu sama dengan unta yang ditutup kedua matanya ketika sedang menumpuk tepung. Unta itu menyangka telah berjalan dengan menempuh jarak farsakh yang panjang, padahal ia tidak bergerak dari tempatnya. Celakalah dirimu, kamu berdiri dan duduk dalam solatmu, serta lapar dan haus dalam puasamu, namun tanpa ada sebiji pun keikhlasan dan tauhid. Maka manfaat apa yang akan kamu dapatkan? Tidak ada yang akan kamu dapatkan selain kelelahan. Kamu mengerjakan sholat dan berpuasa, sedangkan pandangan mata hatimu melihat rumah-rumah para manusia, kantong-kantong dan piring-piring mereka. Kamu menunggu mereka memberimu hadiah, kemudian kamu memperlihatkan ibadahmu kepada mereka, serta menceritakan puasa dan mujahadahmu. Wahai orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sekalian makhluk, kamu bukanlah apa-apa, maka bertaubatlah dari kesyirikanmu. Wahai orang munafik, wahai orang yang riya, wahai orang yang berpaling dari barisan para siddiq yang ahli ruhiyah dan rabbani, apakah kalian tidak mengetahui bahwa aku akan menuntut semua yang kalian ucapkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika klaim manusia itu dijadikan pegangan, maka suatu kaum akan mengklaim darah kaum lainnya. Akan tetapi bukti itu bagi orang yang mengklaim dan sumpah bagi yang mengingkarinya. Alangkah banyaknya perkataanmu dan sedikitnya amalmu. Barang siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap lisannya, maka lisannya akan berbicara, relung jiwanya akan jernih, derajatnya akan naik di sisinya, merasa dekat dan tentram bersamanya, serta merasa cukup. Wahai api hati, dinginlah dan berikanlah keselamatan. Wahai hati, bersiap-siaplah untuk menghadapi hari di mana bumi dan semua gunung akan berjalan serta semua isi bumi akan keluar. Di antara para lelaki ada yang kokoh pada hari itu. Seorang Rabbani bisa kokoh pada hari itu dengan dua kaki keimanannya, keyakinannya, tawakalnya, cintanya kepada penguasanya, serta rindu kepadanya di atas ma'rifatnya di dunia sebelum akhirat. Semua perantara dan sekalian makhluk akan berjalan, sedangkan Al-Khaliq Azza wa Jalla tetap di tempatnya. Semua gunung kerajaan zahir dan nyata akan berjalan dan semakin mengecil, sedangkan semua gunung kerajaan batin akan tampak dan kokoh pada hari kiamat, yaitu hari pergantian dan perubahan. Gunung-gunung yang kalian lihat, yang membuat kalian takjub dengan kekuatannya, kekerasannya,
dan keagungan penciptaannya akan menjadi seperti bulu yang beterbangan, tercerabut dari tempatnya sampai akar-akarnya. Kekerasannya akan hilang dan berjalan lebih cepat dari perjalanan awan. Langit akan menjadi cairan timah, sifat bumi dan langit akan berubah. Bagian dunia, hikmah amalan dan beramal akan berakhir, maka tibalah bagian akhirat. Qudrat memberikan pahala segala amalan, memanen ketentraman setelah menjalankan segala beban, serta memberi setiap yang berhak mendapatkan karunia-Nya. Ya Allah, kokohkanlah hati kami dan semua anggota tubuh kami pada hari itu. Berikanlah kami kebaikan di dunia dan akhirat, serta jagalah kami dari siksa neraka.